Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A dan juga kelas 4B? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Nenda dan juga Bu Maya dalam pembelajaran tematik. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, dan pembelajaran 1 dan 2 dalam tema 2 subtema 3 ini. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya mari kita simak pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai muatan IPA, yaitu tentang energi alternatif pengganti minyak bumi. Apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Energi alternatif atau energi terbaru adalah energi yang berasal dari alam. Nah, energi alternatif juga lebih ramah pada lingkungan. Selain itu, sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau bisa disebut memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh energi alternatif. Yang pertama adalah sinar matahari. Seperti yang kalian lihat pada gambar yang sudah Ibu munculkan, ini adalah alat yang menggunakan sinar matahari sebagai energi alternatif. Matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari juga biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, seperti yang ada pada gambar yang sudah Ibu munculkan. Yang kedua adalah arus air, di mana arus air sungai ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dan yang ketiga adalah angin. Angin ini dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang biasa disingkat dengan PLTB. Selanjutnya, terdapat kotoran hewan, di mana gas metana dari kotoran hewan ternak akan digunakan sebagai bahan bakar. Salah satu contohnya yaitu pada kotoran hewan sapi yang dapat menghasilkan biogas, di mana biogas ini terbuat dari kotoran sapi yang dicampur dengan air lalu dimasukkan ke tabung pembuatan biogas. Dan biogas ini nantinya akan menjadi bahan bakar sebagai bahan bakar kompor gas, sehingga lebih ramah lingkungan dibanding dengan gas-gas biasanya. Nah, selanjutnya terdapat panas bumi, di mana panas bumi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, sehingga listrik-listrik yang dihasilkan itu berasal dari tenaga panas bumi yang diolah. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan pada energi alternatif. Nah, bisa kalian lihat di layar yang sudah Ibu munculkan gambar kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang A, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis kelebihannya itu. Lalu yang kedua atau yang B, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar dan juga ramah lingkungan. Lalu untuk kekurangannya ini ada dua, di mana yang pertama itu
dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Lalu yang kedua adalah jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi akan berkurang saat musim kemarau. Sehingga energi alternatif ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya yang kedua, Ibu akan menjelaskan muatan IPS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak, seperti yang kalian lihat pada layar kalian ya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan jarak atau gambar tumbuhan jarak. Jadi kalian tidak perlu menerka-nerka lagi seperti apa sih Ibu Guru tumbuhan jarak itu. Nah, buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tumbuhan jarak juga mudah untuk dibudidayakan. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini adalah contoh produk atau hasil dari olahan minyak buah jarak, di mana minyak ini sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Nah, pemanfaatan minyak jarak ini dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Di antaranya, yang pertama, banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Minyak gosok ini biasanya dimanfaatkan untuk memijit. Lalu yang kedua, industri-industri kecil dapat memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Karena minyak jarak ini mudah untuk dibudidayakan sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan baru. Lalu yang ketiga, berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Lanjut pada materi yang ketiga mengenai muatan PPKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai hak, kewajiban, dan juga pemanfaatan. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan manfaat adalah sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban mengenai air. Air ini merupakan salah satu energi. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan air untuk mandi, makan, dan juga mencuci. Itu adalah hak untuk air ya. Nah, sedangkan kewajibannya, manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Sehingga manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan manusia menjadi harmonis. Lalu kita lanjut lagi pada materi yang keempat atau yang terakhir dalam pembelajaran ini, yaitu tentang SBDP mengenai menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Contoh bernyanyi kelompok yaitu paduan suara, di mana paduan suara ini merupakan salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok, yaitu dengan memadukan suara satu dengan lainnya. Nah, ini ada gambar mengenai posisi dalam melakukan paduan suara, di mana terdapat satu orang yang memimpin sebagai dirijen, yaitu sebagai patokan dalam kita bernyanyi agar kita dapat menyelaraskan nada. Dan
Dalam bernyanyi secara berkelompok ini harus yang pertama memperhatikan tinggi rendahnya nada, yang kedua memperhatikan tempo, dan yang ketiga memperhatikan dinamika lagu, sehingga kita dapat menghasilkan lagu atau menghasilkan suara yang seimbang serta harmonis. Nah, mungkin itu tadi beberapa penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai tema 2 subtema 3 pada pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian harus mengerjakan soal latihan pada halaman 124, nomor 1 sampai 5. Dan yang kedua, terdapat pada halaman 125, nomor 1 sampai 2. Nah, untuk jawaban yang tidak cukup jika ditulis di buku paket, kalian dapat mengerjakannya di buku tulis ya. Jangan lupa jika sudah mengerjakan tugasnya, dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, mungkin itu tadi 4 muatan pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Pesan dari Ibu, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya, walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara online. Semoga sesegera mungkin kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.